Gua aja sendiri ya, kalau kemudian gua dipanggil, gua kan nolak. Misalnya gua ditawarin komisaris dan komisaris ini, gua nggak punya kapasitas apa-apa di komisaris buat apa. Gua sih berharap PDI Perjuangan menjadi oposisi ya. Gue juga akan mendukung Pak Prabowo. Ternyata kita mulai ngerasa bahwa kok gini ya Pak Prabowo. Awalnya saja sudah begini. Orang menteri ya kita anggaplah namanya Budi Ari. Ya toh, dia bisa memanage apa? Yang terbaik. Ya, yang terbaik. Kita minta membantu Bapak ya. Dia kan ngomong sendiri, kita membantu Pak Prabowo sesuai dengan bidangnya masing-masing. Gue pengen tanya sama lu berdua nih, gue pengen tanya banyak orang. Misi gue itu sebenarnya sangat personal. Misi gue itu nggak berbicara Indonesia. Misi gue berbicara bagaimana supaya kita ini tetap menjadi manusia, nggak jadi binatang. Ini menarik pertanyaan Arif nih. Gak ngerti gue ya, Arif. Gue tiba-tiba cinta aja sama Indonesia. Gue cinta banget sama negeri ini. Nggak takut bang? Di masa Prabowo nanti teror ke abang udah lebih keluarga lebih tajam. Welcome back to podcast Keadilan TV. Wah bang, kita kedatangan. Kemarin kita bikin judulnya game over bang. Iya. Sekarang apa? Taunya lebih nge-game lagi kayaknya. Online lagi nih, nggak FK bos. Telah datang di podcast Keadilan TV. Kalau dia bilang man on mission bang. Kita tanya bang. Manusia dalam misi katanya. Wow. Kita korek-korek maksudnya apa nih? Bang Denny Siregar. Halo Bang Nah. Thank you. Siap, Bang Nah. Arif, thank you. Siap. Udah main lagi nih kita diskusi nih Bang. Ini pasti ada yang protes lagi nih gua ngerokok. Komentar terbanyak di podcast kita kemarin, Bang Denny jangan banyak-banyak rokok. Sayang itu artinya Bang. Iya. Sayang Ya gimana pembicaraan semakin asik ya rokok juga semakin banyak. Ini Ini kan melepaskan energi gitu ya di otak gitu ya untuk keluar. Tapi sebelum kita diskusi nih Bang, izin kita ucapin selamat ulang tahun dulu sama presiden terpilih kita Bang. Oh iya Pak Prabowo selamat ulang tahun. Pas hari ini. Iya. Ucapin dong Bang, sini dong Bang. Iya. Sebagai sesama Libra Pak Prabowo ya kan. Selamat ulang tahun ya Bapak ya. Semoga Bapak bisa membawa Indonesia ini menjadi negara besar dan seperti impian Bapak dulu sebagai macan Asia. Saya harap itu. Luar biasa, selamat ulang tahun Pak Prabowo yang ke-73 tahun. Pas hari ini kita taping 17 Oktober. Nah, kita masuk ke man on mission nih Bang. Siap. Pertanyaan sederhana dulu Bang Den. Man on mission, manusia dalam misi. Apa sih dari sudut pandang Bang Denny itu? Man on mission itu apa sih? Jadi gini Jer, ini kan pertanyaan yang gue coba balikan kepada kalian berdua. Apa sih tujuan kalian membuat podcast ini? Ya kan, banyak hal. Apakah kalian ingin jadi terkenal? Gitu. Apakah kalian ingin menjadi kaya secara materi? Ya kan? Atau apa? Atau mungkin yang paling rendah lagi, apakah hanya supaya bisa menarik cewek-cewek? Kan? Atau ada yang lebih rendah lagi? Ya. Kalau kita tidak punya tujuan di dalam melakukan sesuatu, ya, kita akan menjadi orang yang rapuh sebenarnya. Kalau kalian pengen jadi terkenal, ketika tidak jadi terkenal, kalian akan jadi orang yang rapuh. Berarti gue gagal nih. Ya. Kalau kalian berharap materi misalnya di dalam sebuah apa yang kalian lakukan ini, dan ketika itu tidak tercapai, kalian akan menjadi orang yang rapuh juga. Ternyata ini nggak bikin gue kaya. Ya. Oke. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan dasar. Misi lu apa sebenarnya ketika membuat podcast ini? Ini akan sama seperti misi gue itu sekarang. Gue kepikiran di sisa hidup gue, misi gue itu apa untuk mengisi sisa hidup gue ini gitu loh. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu selalu balik ke gue nih, kontemplasi terus nih. Gue nggak pengen hidup ini gue sia-sia. Gue udah sia-sia banget sekian tahun ketika gue masih muda. Itu sia-sia, gue nggak pernah belajar ya kan, gue kerjaannya mabok, gue nongkrong segala macem ya. Tapi ternyata di dalam sisa hidup gue itu gue ngerasa bahwa gue harus ada sesuatu yang harus gue wariskan kepada anak gue. Nah, bahwa bapak lu tuh punya misi nak. Dan kalian juga harus punya misi dalam hidup kalian. Itu penting. Karena kalau lu punya tujuan, lu punya misi, mau up hidup lu nggak akan goyang dan sombong, ya kan? Mau down hidup lu atau pekerjaan lu nggak akan rapuh dan kecewa, apalagi sampai bunuh diri. Misi lu apa? Tetapkan lu tujuan lu ke depan jangka panjang, ya kan? Dan jalanlah prosesnya, jalanilah semua prosesnya.
Itu sih. Sederhana banget sebenarnya. Kapan kepikiran untuk hidup tuh punya misi, Bang? Ya mungkin pas waktu gua hancur secara ekonomi kali ya, Rif ya. Ya, dulu tuh gua tuh gampang banget dapat project. Jujur, dulu tuh enak banget ya. Ketika semua gampang gua dapat, akhirnya gua menumpuk kekayaan. Nah, ketika menumpuk kekayaan, gua menjadi orang yang goyang. Gua jadi orang yang sombong, gua jadi orang yang aduh udahlah. Lu name it, maksiat apa yang gak gua lakukan. Belum ada misi sungguhnya di situ. Belum ada. Misi gue tuh masih mentah banget pada masa itu. Dan ditariklah semua itu sekejap. Dan ditarik itu bukan kembali ke nol. Itu titik minus dalam hidup gue. Lo kebayang gak? Gue harus ngutang 100.000 ya, hanya untuk makan keluarga gue 3 hari, men. Lo kebayang gak situasi itu? Izin bang, tonton berapa itu bang? Tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an, 2000-an lah. Oke. Di saat itu Abang udah kaya ya? Iya, gue udah banyak hal gue. Udah banyak gue punya, bukan kaya ya, tapi gue udah istilahnya ada lah gitu ya. Uang itu sudah bukan masalah lah buat gue kan. Tapi semua ditarik. Lu kebayang nggak pada masa itu rasanya? Semua kenikmatan lo, ya kan? Itu diambil, Direnggut. itu sakitnya luar biasa. Sakitnya tuh luar biasa. 1 tahun hampir 2 tahun gue tuh kayak orang nggak jelas menghadapi situasi itu. Itu kayak dunia yang sama sekali gue nggak kenal. Dunia yang tadinya dunia tuh kan gue anggap seperti bumi ini ya, hijau, pohon, sungai yang ngalir. Tiba-tiba gue ditarik ke gua, di dalam gua, kedalaman sekian. Gue gak ngerti apa yang harus gue lakukan. Bingung. Ya itulah mulai gesekan-gesekan di dalam rumah tangga dan segala macam itu terjadi tuh. Nah cuma sekarang ini gue bersyukur bahwa gue diberikan situasi seperti itu. Jadi seperti yang gue katakan kemarin tuh Rif, kesulitan itu sebenarnya bukan ujian. Ini orang yang buat gue ada banyak salah penafsiran di sana. Oke bang. Justru kesulitan itu adalah memperkuat pondasi kaki-kaki kita. Ya, supaya ketika lu dilentingkan ke atas, lu stabil. Ya, ini yang gue selalu ajarin. Ini yang gue bilang bahwa gue berkomunikasi sama anak-anak gue tuh lewat medsos. Mereka terus melihat apa yang ada, apa yang terjadi dalam diri gue gitu loh. Itu sih. Nah di fase-fase tadi abang di titik terendah lah abang bilang dalam hidup abang itu di tahun 2000-an itu ada sesuatu apa sih, kejadian apa sih yang akhirnya wah gue nggak bisa begini terus nih, gue harus menemukan misi gue sesungguhnya? Nggak ada, itu proses, itu by proses. Gue nggak pernah berpikir pengen begini, gue nggak pernah berpikir pengen bikin film, gue nggak pernah berpikir pengen bikin YouTube ya, nggak ada. Gue hanya menikmati aja apa yang gue ada. Dan permasalahannya adalah ketika kenikmatan itu semakin lama semakin banyak, gue nggak kuat. Gue nggak kuat junjung semua kenikmatan ini, gue keseret ke sana. Ya. Nah itu akhirnya apa ya? Gue ingat ada satu perkataan yang menarik ya, satu quotes yang menarik. Ketika Tuhan mengambil segala sesuatunya darimu, ya kan? Itu bukti Dia ingin kamu dekat dengannya. Gue menjadi orang yang spiritualis, bukan religius ya, spiritualis. Ya. Gue nganggap bahwa mungkin ini caranya. Pemikiran positif yang terus gue kembangkan. Karena balik lagi yang kemarin kita ngobrol, buat gue Tuhan itu positif. Jadi ketika lu negatif bukan berarti Dia tidak ada, tetapi lu yang ninggalin Dia. Ya. Jangan kita balik. Jangan kita balik. Di momen itulah Tuhan ada di kopi tuh bang. Disitulah gua nulis buku ya, Tuhan dalam secangkir kopi. Iya. Ya loh. Itu kan apa ya, kayak nasihat. Itu kayak kitab gua sendiri gua bikin dalam ketika sulit. Nah, Tuhan dalam secangkir kopi. Itu menarik banget. Iya. Meskipun kalau baca tulisan sekarang gue jijik juga gitu loh. Gue bisa nulis kayak begitu ya. Nah itu soal misi, man on mission, kita balik lagi bang. Abang kan udah menemukan lah misi abang gitu, tadi yang abang paparkan. Dan menjaga konsistensi misi itu bagaimana caranya bang? Dengan segala godaan, tantangan. Nah ini yang maksud gue gini. Orang-orang balik lagi ya. Orang-orang tuh mungkin salah menafsirkan bahwa kesulitan itu adalah bagian daripada ujian. No, buat gua ujian itulah ketika lu di atas. Ujian itu bukan ketika lu disengklak, dijegal, dipukul, dihantam. Itu bukan ujian.
itu apa ya? Itu memperkuat kaki-kaki lu, belajar. Kayak belajar ilmu bela diri. Tapi ketika lu sudah ban hitam, ya kan, ketika lu sudah harus keluar dengan semua proses tes itu, lu akan kelihatan orang ini sombong apa enggak. Ya, itu mulai dari tantangan orang-orang ketika menantang dia. Anggap aja lah orang ketika sudah ban hitam dia tinggal pukul orang itu mati, selesai. Ya, tinggal bagaimana dia bisa menjaga pukulannya. Nah begitu juga dalam hidup ketika kita ada di atas, itu godaannya semakin lama semakin halus. Uang, wanita, itu jabatan. Lu mungkin bisa bertahan ketika lu sulit. Balik lagi kayak kemarin, ketika lu ditawarin duit 30 miliar, lu bertahan nggak? Dari terang kita podcast sampai sekarang belum ada tawaran itu, Bang. Iya kan, lu bisa bertahan nggak? Kalau saya pengen ngejar sebenarnya ini, Bang, menariknya banyak orang yang sudah di posisi atas sampai akhirnya turun dengan berbagai macam alasan. Kenapa akhirnya turun? Bang Denny sendiri karena apa, Bang? Turun maksudnya? Iya, benar-benar di nolin. Kalau gua kemarin, ya karena Tuhan sayang sama gua. Contoh misalkan, Bang, siapa? Si A korupsi, kaya raya, Bang. Ya. Akhirnya dimiskinkan lah gitu. Ya. Nol lah akhirnya tuh. Ya. Nah waktu itu Bang Denny karena apa tuh? Ya sama aja, itu karena Tuhan sayang sama gua, diperlihatkan karena kesalahan gua. Ya kayak orang korupsi kan diperlihatkan sebenarnya kesalahan mereka. Nah, cuman kan ada orang yang bisa mengambil itu sebagai pelajaran. Ada yang anggap dia menyalahkan banyak hal, ya kan? Iya. Nah, itu tuh sebenarnya bagian daripada tes kita, waras apa enggak otak lu berpikir. Ya, lu oke, gua giniin. Lu ngambil apa, pelajaran apa nih? Lu menyalahkan banyak hal, ya kan? Atau lu malah mengambil pelajaran lu menyalahkan diri lu sendiri. Supaya lu bisa lebih baik. Nah, jarang sekali orang yang kedua ini. Jarang sekali. Yang lain banyak menyalahkan banyak hal, dan ketika kemudian mereka diuji lagi, ya mereka begitu lagi. Coba kasih mereka jabatan lagi. Kalau nggak korupsi lagi, banyak orang di sana. Gue ngeliat banyak banget teman-teman gue tuh di situ. Ya. Orang yang dulu gue pikir awal-awal tuh bersama, gue pikir gini, ya kan? Dipisahkan tiba-tiba nih pelan-pelan. Oh, gue bilang ternyata pada intinya manusia itu banyak tergoda dengan yang namanya materi. Padahal mereka meyakini bahwa materi itu tidak abadi. Ini kan menarik ya. Banyak orang meyakini materi itu tidak abadi, tetapi ketika mereka digoda dengan materi, ya mereka ini juga. Sor ya kan? Iya, sor juga. Iya, anomali banget ya. Anomali. Itulah makanya manusia itu banyak disebut orang-orang munafik sebenarnya. Ya. Definisi bagi seorang Denny Siregar itu, wisdom itu apa sih, Bang? Kebijaksanaan dalam hidup. Kebijaksanaan itu proses. Kebijaksanaan itu proses. Nggak ada orang dengan tiba-tiba dilahirkan sebagai orang bijaksana, kecuali dia nabi dan rasul ya. Itu memang mungkin spiritnya itu atau jiwanya itu sudah terisi dengan itu, kebijaksanaan. Tapi manusia biasa enggak. Manusia itu harus berproses. Sehingga lu ada bijaksana level pedas ya, karena kurang pedas kan gitu kan. Tapi pada intinya orang-orang itu berproses. Contoh gini, gue sering banget nonton Nelson Mandela. Ya kan, dengan quotes-quotesnya yang kuat banget. Lo pertanyaannya bagaimana cara dia mendapatkan quotes yang itu? Ya, betul. Dengan penjara selama 25 tahun atau 27 tahun. Ya, betul. Dia baru bisa dapat quotes-quotes itu. Ya, Nelson Mandela adalah orang yang sangat bijaksana buat gue. Ketika kekuasaan itu ada di genggamannya, dia bisa tuh minta 3 periode. Iya. Tapi dia enggak, dia mundur. Dia enggak mau. Mancing langsung politik. Itu kan adalah ujian buat Nelson Mandela pada masa itu, ketika namanya ada di top, ya kan, dengan semua story-nya dia yang kuat, dengan semua quotes-quotes yang hebat. Nah, ketika lu diuji dengan kekuasaan lu bagaimana? Itulah buat gua surga itu di situ tuh, orang-orang itu. Orang-orang yang bisa memberikan pemikiran buat orang banyak, mempengaruhi, influence orang yang baik ya. Itu sih ya. Dan setiap ini nih Bang, setiap orang nggak sama kayak Bang Denny. Iya kan, setiap orang nggak sama kayak Bang. Dalam arti gini Bang, ada orang yang terlahir dari atas, dia turun, dia ke atas lagi. Iya. Ya kan? Ada orang yang dari bawah, dia naik ke atas, sampai akhirnya lupa dia di bawah seperti apa. Dalam konteks politik mungkin kita agak familiar dengan itu gitu loh. Ya kan itu kan nggak perlu konteks politik juga tuh, Rif. Iya. Dalam kehidupan kan banyak yang begitu. Banyak banget, Bang. Banyak banget. Maksudku
Gimana caranya orang yang dari bawah dia udah di atas tetap ada di bawah gitu bang? Itu tadi proses, Rif. Gua mungkin ya, makanya kenapa gua bilang itu Tuhan sayang sama gua dalam sisi sangat positif gitu. Gua tuh dilatih dulu sebenarnya dengan kesulitan. Iya. Lo kebayang nggak kalau gue tidak berpikiran positif bahwa gue dilatih dalam kesulitan, pada masa itu gue pasti ambruk dan menyalahkan banyak hal termasuk menyalahkan Tuhan, ya kan? Gue bilang bahwa gue dilatih ini nih, dan gue yakin gue akan dilentingkan ke atas. Nggak mungkin gue akan ketemu kalian ketika gue tidak dilentingkan ke atas kan? Kalau gue dulu masih seperti itu. Nah ketika lu dilenting, ketika lu ada di atas, bagaimana mental lu sebenarnya? Bagaimana cara lu, sikap lu, karakter lu? Ya kan. Ketika orang di atas kan karakternya kebuka semua, bukan ketika sulit, Dor. Ya. Dan Bang Denny udah merasa dilentingkan ke atas sekarang? Buat gua dalam ukuran gua iya. Dalam ukuran gua iya. Dalam ukuran apa, Bang? Dalam ukuran gua iya. Gua nggak pernah dulu berpikir untuk ya bisnis gua gede ya, tapi untuk bisa misalnya ngerjakan sebuah film yang pasti lebih gede lagi tuh gua nggak pernah kepikiran sama sekali. Dunia film tuh buat gua dulu dunia yang jauh banget kan ya. Jauh banget lah. Tapi ketika gue masuk ke situ, mungkin itu tugas gue di situ itu. Tugas gue di dunia itu di situ tuh. Tadi ada yang menarik kata-kata Bang Denny, Bang Arif. Pemikir. Bangsa Indonesia sekarang butuh para pemikir, Bang. Dan seberapa genting dibutuhkan. Indonesia ini merdeka karena para pemikir. Name it. Soekarno, ya. Siapa lagi? Hatta, ya kan. Semua para pembaca buku dan para pemikir. Kalau enggak kita nggak akan bisa menemukan Pancasila. Kalau enggak kita nggak akan bisa menemukan bagaimana teks proklamasi itu. Ya, bukan orang Indonesia itu sebenarnya nggak kaleng-kaleng. Sejarahnya dulu itu juga para pemikir-pemikir semua. Oke. Nah, cuman sekarang ini kan ketika media sosial muncul, akhirnya karakter bangsa Indonesia itu banyak dirubah. Menjadi orang yang instan, menjadi orang yang receh. Nah itulah kenapa gue sering, inget nggak di IG gue tuh gue sering posting yang anak-anak itu yang ditanya ibu kota Jawa Timur, jawab Yogyakarta. Iya kan? Rendah banget gitu kan, dangkal banget wawasan kita. Sedangkan gue dulu pada waktu SD gue udah ngerti semua tuh. Gue baca yang namanya Himpunan Pengetahuan Umum. Dan itu semua dipaksakan, diwajibkan oleh pemerintahan Orde Baru. Ya kan, lu untuk bisa punya dasar-dasar ilmu pengetahuan, pondasi-pondasi ilmu dulu nih, sebelum lu nanti melenting. Oke. Nah sekarang kan enggak. Berarti apa yang salah, Bang? Pemerintah lah. Pemerintah. Menjaga konsep-konsep para pemikir itu, ya, legacy itu biar tetap benar. terjaga. Jadi ketika dari era Orde Baru ke era reformasi, ya kan, apapun yang berbau Soeharto itu dihabisi. Padahal kan nggak semua orang itu buruk dan nggak semua orang itu jelek. Ya, ada yang bagus dari Orde Baru. Pendidikan itu tadi pondasinya. Nah, dan pada Orde Baru yang namanya nasionalisme, yang namanya wawasan kebangsaan, itu sifatnya doktrin. Ya, itu harus didoktrin. Anak kecil itu ya kayak gini lah. Lu punya anak kecil, ya, lu harus doktrin dia bagaimana berbuat sesuatu yang baik. Kalau dia nangis kemana-mana kan nggak bisa lu bilang, oh ya udahlah gue belikan. Kan begitu. Anak usia 3 tahun ngeliat mainan nangis guling-guling di mall kan gitu kan. Apa yang lu lakukan? Diamin dia, ya kan? Atau belikan dia? Itu kan berarti nggak mendidik dia. Ini doktrin, jangan gitu nak. Kan begitu. Nah itu yang dilakukan di dalam pendidikan di era Orde Baru. Ini yang gue pengen ambil, yang terbaik di Orde Baru adalah pendidikan. Di mana nasionalisme dan wawasan kebangsaan itu sifatnya doktrin. PMP, PSPB, PKN, apalagi upacara bendera. Ya kan setiap Senin ya, yang dulu kita mengutuk itu ya karena capek kan gitu kan. Dan sekarang kita baru merasakan bahwa gua tumbuh, lu tumbuh dengan situasi seperti itu sekarang ini. Dan kita nggak ngerasa bahwa 20 tahun ini pendidikan Pancasila udah nggak ada, Bang. Betul. Tapi bayang nggak 20 tahun lagi ketika itu nggak ada, ketika orang-orang seperti kita nggak ada, anak-anak yang tumbuh dengan yang nggak tahu ibu kota Jawa Timur, apa yang terjadi pada negeri kita ini? Orde Baru dulu menteri aja harus dihafal. Harus dihafal. Yes, betul. Benar. Betul. Benar. Hari ini kita menteri siapa, menteri apa kita nggak tahu. Benar. Itu yang gue takutkan dengan situasi sekarang. Gue nggak takut dengan situasi sekarang karena masih ada orang-orang seperti Jerry, seperti Arif dan banyak orang lain yang mengenyam pendidikan di masa Orde Baru. Kita menjaga itu karena nasionalisme kita udah kayak intuisi ya, udah tertanam gitu ya. Kita melakukan apapun berdasarkan nasionalisme kita. Tapi 20 tahun lagi, 30 tahun lagi apa terjadi ketika kita sudah nggak ada? Ini gue khawatir nih.
Ketika anak didik kita bodoh, wawasan dangkal, yang terjadi mungkin seperti di Nigeria, yang terjadi mungkin seperti di Libya, di Afghanistan. Ya. Ada orang pinternya ada, cuman kan jomplang sekali nih. Ya kan, yang pinter-pinter banget, yang bodoh-bodoh banget. Dan ketika majority bodoh disusupi dengan ideologi yang radikal, apa yang terjadi pada negara kita? Ini negara Islam loh, negara dengan penduduk terbanyak, Islam agama terbanyak di Indonesia. Bahkan mungkin di dunia ya Islam di sini nih. Lo kebayang nggak kalau kemudian disusupi oleh ideologi radikalisme hanya karena kebodohan wawasan mereka, kedangkalan wawasan mereka, hancur kita. Abang optimis nggak sih bang sama anak-anak muda zaman sekarang bang? Aku pengen kasih kontes gini. Begitu heroiknya zaman Soekarno dulu bang. Ya. Belum ada negara, belum ada apa-apa bang, masih tercerai-berai. Betul. Sampai dia menemukan ide untuk buat negara aja luar biasa banget. Luar biasa. Iya kan, dia dari umur belasan tahun, 14 tahun dia udah belajar soal kepemimpinan Soekarno waktu itu. Iya. Di Cokro ya kan? Iya. Cokro Minoto, terus belajar nulis di sana. Dan discuss loh mereka di sana. Discuss. Iya kan? Ada argumentasi bang. Itu kan luar biasa. Belum terbayang ada namanya Indonesia bang. Mereka punya ide itu dulu. Iya. Nah ini yang seharusnya kita kembali lagi kepada masa itu tuh. Para pemikir-pemikir, para dosen-dosen, orang-orang yang peduli, mulailah discuss ya, tentang bentuk negara ini. Dan larikan kepada pemimpin kita yang sekarang. Ya. Kalau lu pengen mengalahkan Thailand, nggak usah kita berpikir Amerika lah, kejauhan ya. Ya, kejauhan bang ya? Ya? Masih kejauhan ya? Jauh banget lah ya kan. Lu ngalahin Thailand atau Vietnam aja dulu deh. Ya, yang mereka sudah bisa swasembada beras ya, gitu kan. Nah, kita kan impor mulu tiap hari kan, ya. Padahal apa kurangnya kita dibandingkan dengan luasan negara mereka. Itu harusnya kita yang pasok mereka kan kalau ada. Ya kan ini kan enggak. Mulailah larikan ide-ide ini kepada para pemimpin kita satu, ya kan. Bahwa Indonesia itu sangat bisa berdaulat sebenarnya. Yang kedua, carilah pemimpin yang benar. Ya, karena nggak mungkin kita bisa semaju itu seperti mereka itu kalau pemimpin kita nggak benar. Yang kita dulu harapkan pemimpin kita benar, ya kan? Dan ternyata kita jadi kecewa. Oh enggak juga ya. Ternyata diselesaikan cuma masalah-masalah permukaan aja. Itu tapi ternyata ketika lihat lebih dalam, masya Allah bobroknya negeri ini, ngeri. Nah, menurut Bang Denny Siregar di negara kita ini, siapa sih menurut Bang Des, pengamatan Bang Des yang masih sehat, masih konsisten memperjuangkan tentang konsep kebangsaan ke generasi kita bang, para tokoh-tokoh di Indonesia ini, sebutin nama bang. Nggak mau gue, ya karena gue pernah salah. Gue pernah membela orang yang salah. Maksudnya sih nggak ada, jadi atau nggak beda sih? Nggak gini loh Jer, orang itu kan akan dilihat rekam jejaknya. Ya. Lu belum pernah kelihatan karakter asli lu kalau lu belum ditempatkan pada titik itu. Kasih lu jabatan, kasih uang, lihat lu karakter lu bagaimana, kan gitu. Itu kan ilmu yang sederhana banget. PSBB nggak masuk. Hah? PSBB, Bu Mega, Pak GP nggak masuk. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, iya. Tapi apakah mereka sempurna? Tidak. Enggak. Dan tidak perlu menggantungkan kepada mereka juga. Mereka udah sepuh loh. Udah sepuh. Mereka melakukan yang terbaik di era mereka, iya. Ya kan? Ya kan proses itu kan begitu Jer. Kita nggak bisa berharap bahwa 100% sempurna. Ini lubang nih, 100% lubang besar nih. Tertutup 10%, tertutup 5%, ya kan, 2%, kayak gitu aja. Itu pemimpin kita tuh. Jokowi baik. Bangun bendungan besar-besar itu oke. Dan gue support kan pada masa itu. Bangun jalan tol, infrastruktur dan segala macam. Cuman kan kita nanya, loh kalau udah begitu kuatnya kenapa kita masih impor beras ya? Terus bendungan itu buat apa ya? Kan gue jadi mikir, oh ternyata ada konsep bantuan sosial dari beliau itu. Gue pengen bawa obrolan ini ke sejarah sebenarnya bang. Nggak langsung politik ya bro. Sejarah dulu. Oke. Orang hari ini lebih minat ngomongin 2045 Indonesia emas bang. Oke.
Padahal di antara 2024 sampai 2025 Bang, ada 2028 sebagai peringatan 100 tahun anak muda Bang. Ya. Sumpah Pemuda itu 2028. Ya. Tapi satu sisi juga saya pesimis. Kita masih ngelihat anak-anak muda yang masih di lampu merah dicat silver Bang. Ya. Kita masih ngelihat anak-anak muda yang mungkin di kampung Ya. juga nggak tahu Ya. apa itu Indonesia, Ya. apalagi mikirin soal beras yang impor Ya. dari luar misalkan. Ya. Problem kita kan menurutku adalah kita nggak bisa menggabungkan antara kampus dan kampung Bang. Ya. Kita nggak sinergi di sana. Ya. Apa menurut Bang Denny gimana Bang? Gap antara permasalahan di bawah, ya kan, dengan para elit yang berpikir ini. Mungkin ada orang-orang elit, orang-orang berpendidikan, akademisi yang peduli terhadap bagaimana kondisi lapangan sebenarnya. Cuman kan pertanyaannya jadi seberapa banyak? Ya. Apa mungkin jumlah mereka kalah dengan akademisi dan segala macam yang menjual, menggadaikan dirinya demi mendapatkan pekerjaan, demi mendapatkan jabatan di sebuah pemerintahan, kan gitu. Nah, seandainya kita udah semakin banyak orang elit yang peduli terhadap masyarakat bawah dan peduli terhadap bagaimana Indonesia ke depan, gua rasa Indonesia akan jauh lebih maju daripada negara-negara di Asia Tenggara. Apa sih kita nggak punya, Rif? Gue pengen tanya sama lo. Nggak ada Bang, kita Nggak ada. taruh singkong ada. Manusia, Maksudnya aja sumber dia. daya manusia aja kita keempat terbanyak di dunia, Iya benar. ya kan? Populasinya. Ya. Populasinya di bawahnya Amerika kalau nggak salah. Ya. Kita terbanyak di dunia. Sumber daya alam kita apa kurangnya? Ya kan? Istilahnya kalau kita mau bilang pertanian, kita pasti akan jadi raja di situ, Asia Tenggara. Masa kalah sama Singapura yang sama sekali nggak punya lahan? Kan lucu. Ya toh? Masa kita kalah? Bahkan industri hasil daripada pertanian kita yang kontrol harganya mereka, kan gitu. Lah terus salahnya kita di mana? Ya salahnya di pemimpin kita yang lemah. Bisa nggak diurai Bang gap itu tadi? Ya mungkin gini ya. Dulu pada waktu era reformasi, kita berharap bahwa situasi yang buruk pada masa Orde Baru itu akan menjadi lebih baik ketika era kebebasan. Ya. Tapi ternyata orang Indonesia ini seperti orang anak kecil yang belum bisa berpikir, terus dikasih kebebasan melakukan apapun. Akhirnya apa? Ya kacau lah semua. Liar. Yang dulu-dulu demo Soeharto sekarang ada di mana? Ada di Senayan. Ada di Senayan. Ya. Mikirin itu nggak mendapatkan pelajaran daripada masa Orde Baru nggak? Nggak juga. Kemarin di Ambalang. Kemarin di Ambalang. Iya. Nah itu tadi yang gue bilang. Lu kalau dalam situasi sulit, ya, lu gampang melihat karakter lu. Tapi dalam situasi senang, itu ujian sebenarnya. Kasih jabatan di Senayan, selesai. Iya, gue masih pesimis aja Bang, anak-anak muda sekarang Bang. Oke, dalam konteks politik 2024 tuh anak-anak muda banyak yang lebih melek Bang. Ya. Ya, pesimisnya di sini Bang. Gue kemarin ngebaca ada satu catatan tuh yang Saifullah Fatah bacakan dari CSIS. Bahwa sepanjang sejarah reformasi 98 lah sampai hari ini, yang duduk di kursi DPR paling rendah anak muda ya hari ini Bang, 15%. Lebih tinggi zaman SBY 23%. Padahal Pilpres kemarin tuh kita bener-bener kayak, ayo ini anak muda nih gitu. Tapi kok turun gitu. Pertanyaannya, apakah kualitas anak mudanya yang masih rendah, atau orang-orang tua yang masih mendominasi gitu Bang? Bisa jadi transformasi dari orang tua kepada anak muda ini yang tidak bagus. Ya, apa yang ditransformasikan pertanyaannya? Apakah karakter building, ya kan, kekuatan karakter kita sebagai Indonesia? Contohlah, badan eksekutif mahasiswa itu siapa yang kuasain? Itu kan partai-partai melakukan pengkaderan di sana. Ya, dan itu kan diucapkan sama Bahlil pada waktu itu. HMI begini, waktu susah, ketika ngeliat mobil kita timpukin, ketika sudah kaya. Kan gitu, jadi pemikiran instan itu yang jadi masuk di kalangan mahasiswa kita. Yang mereka melihat adalah ketika proses pengkaderan, mereka melihat senior-senior mereka yang sudah sekarang udah mapan secara materi di partai politik. Jadi ketika mereka bergerak di organisasi mahasiswa,
Pertanyaannya mereka bergerak memang buat supaya Indonesia ini berubah dan lebih maju, atau memang supaya pengen dipandang oleh partai politik dan direkrut. Ya kan, jadi ada pemikiran instan begitu yang transformasi gitu. Transformasi menjadi salah. Iya lagi. Iya toh. Sekarang masuk partai semua lagi. Lah ya semua masuk partai semua. Pragmatis. Ya kan, yang dulunya wah kayak membela, terus sekarang tiba-tiba nyalon, sekarang tiba-tiba jadi partai, ya karena segala. Dan mereka tuh lupa udah. Karena tujuan mereka, misi mereka tuh cuman itu. Misi mereka tidak jauh, misi mereka tidak ingin mengubah Indonesia. Misi mereka hanya supaya bisa mendapatkan kenyamanan di dalam hidup. Lama-lama bahaya gak sih Bang itu? Ya pasti bahaya lah, Jar. Itu pasti bahaya lah. Nah, orang-orang yang terlanjur nyaman dalam hidup, itu kan tidak mau tercabut zona nyamannya, itu udah pasti tuh. Nah, kebayang nggak, Jar? Suatu saat ada kelompok yang dulu merusak banyak negara, kayak Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin, terus tiba-tiba mengeluarkan pemikiran-pemikiran dan menawarkan kepada mereka semua materi itu. Jual diri nggak mereka? Ya, jual diri lah. Goyang lah mereka pasti. Ya karena memang tujuan mereka bukan bagaimana Indonesia berubah. Tujuan mereka adalah bagaimana mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya. Kan itu aja. Pendidikan usia dini itu penting banget ya. Karakter building. Jadi kan gini ya, kalau gua ngelihat nih ya, pemerintahan kita sejak dulu masih belum mengerti Indonesia ini karakternya seperti apa sih cocoknya. Ya, dulu kan kita bicara tentang gotong royong, ya kan. Bullshit lah gotong royong. Lo susah juga susah sendiri kan gitu tuh. Ya. Bahkan pemerintah tidak mencontohkan yang namanya gotong royong, ya. Kebayangkan orang-orang susah sendiri, mereka hidup dengan kesulitannya mereka, survive di sana. Pemerintah di mana? Nggak ada. Tapi dulu itu Orde Baru bicaranya tentang gotong royong kan gitu kan. Apalagi berarti karakter building kita bukan di gotong royong, karena pemerintahnya nggak gotong royong. Pekerja keras enggak juga, ya kan. Kita kerja keras ketika survive, ya kan, udah nggak ada pekerjaan akhirnya jadi ojek online. Nah itu kerja keras, tapi nggak kerja cerdas. Nah ini nih harus dikonsep dulu nih oleh pemerintah kita nih, oleh para akademisi kita. Karakter kita ini cocoknya kemana? Sehingga ketika lu bangun bangsa itu lu harus berbicara seperti Soekarno, seperti Hatta, seperti dulu para pejuang. Ketika berbicara tentang kemerdekaan Indonesia, itu mereka sudah menetapkan tujuan itu sudah sejak lama. Visioner. Iya, mau kemana nanti kita perjuangan kita? Apakah kita cuma sekedar pengen perang-perangan doang, ya kan? Nembak-nembak Belanda doang kan gitu kan? Enggak ada. Harus punya tujuan dong. Tujuannya Indonesia merdeka. Masih besar. Makanya benar kata Bung Karno pada waktu itu. Tugas kami lebih mudah ketika melawan penjajah. Tujuannya jelas. Dan tugas kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Kita bicara harapan nih Bang. Bentar lagi kan mau dilantik presiden kita terpilih. Ya. Masuk politik nih langsung nih. Tadi kan ada Bang singgung sedikit pemimpin yang benar. Agar bisa menjaga konsep kebangsaan, wawasan kebangsaan, doktrin-doktrin yang baik menuju Indonesia yang lebih baik. Mau minta tanggapannya, ada yang mau kami tampilkan nih Bang. Bang Alul. Foto. Ini white carpet nih kalau saya bilangin, kami bilang ini. Foto. Tahu gua nih. Tahu yang akan ditampilkan apa. Ini sementara adalah para calon menteri di kabinet Prabowo nanti Bang. Sampai nanti tanggal pelantikan. Gak ada bedanya sama Jokowi ya. Kalau kan bisa red carpet, ini white carpet. Iya. Cuman gua positive thinking aja lah. Ini mungkin masa transisi lah, mengakomodir orang-orangnya Jokowi dulu. Transisi gimana Bang? Ya maksud gua gini, gua masih yakin Pak Prabowo itu punya karakter sendiri. Dan ini bukan karakter Pak Prabowo. Bukan. Ini bukan karakter Pak Prabowo, bukan. Ini adalah proses Pak Prabowo melakukan transisi aja. Supaya jangan terjadi pergolakan. Ya. Orang-orangnya Pak Jokowi diakomodir. Ya. Tapi kan kita lihat nanti ke depannya seperti apa. 100 hari kah, setahun kah, 2 tahun kah. Pasti dia akan punya karakter sendiri. Karena nggak mungkin lah. Logika aja lah, Jar ya. Ketika lu jadi CEO di sebuah perusahaan, apa lu pengen bawa orang-orangnya CEO lama? Ya kan nggak dong. Beda karakter, beda komunikasi juga nggak dapat, ya kan. Dia mendingan butuh orang-orang yang memang selalu bersama dia, yang dia kenal banget karakternya. Itu logika. Tapi terlepas dari gerbong-gerbongan tadi, banyak yang percaya ini orang-orang terbaik di bidangnya nanti loh Bang.
Ya bolehlah kita percaya itu. Ya percaya apa susahnya sih? Ya kan pada intinya kan gini. Enggak, kita kan berusaha positif lah ya. Kita berusaha positif aja dengan melihat para pejabat-pejabat seperti ini. Ya kan? Ya mudah-mudahan. Karena semua itu bukan mereka yang nanti akan jadi poin utamanya. Poin utamanya di Pak Prabowo Subianto sendiri. Jadi ini nggak lama nih menurut Abang ini? Bisa jadi nggak lama, ini? bisa jadi nggak lama. Satu-satu kan kalau nggak cocok ternyata ya ganti, itu wajar. Reshuffle itu akan cepat terjadi. Nggak tahu lah, gue kan bukan peramal jadi. Ya. Cuman yang gue yakin Pak Prabowo pasti punya karakter yang berbeda dengan Pak Jokowi. Itu sudah pasti. Pak Prabowo kan punya misi, beliau kan bikin statement saya akan membentuk kabinet Zaken, Bang. Yang artinya kabinet orang-orang yang ahli. Para ahli di bidangnya. Ya. Ini pilihan nih, Bang. Ada juga yang nyebut ini kabinet semua senang. Ya. Akomodir tadi Pak Prabowo ya. kepada gerbongnya Pak Jokowi. Ini kabinet Zaken menurut Abang atau kabinet semua senang atau gimana, Bang? Kabinet transisi buat gua sebenarnya. Bahwa ada mimpi untuk membangun sebuah kabinet yang isinya para ahli, mungkin iya di dalam pemikiran Pak Prabowo dan timnya. Tetapi kan sekarang ini proses transisi dulu nih harus dilakukan. Karena jangan sampai ini misalnya gue berpikiran positif aja nih ya. Seandainya gue Pak Prabowo yang positif nih. Ya. Ketika kemudian gue habisi semua orang Jokowi, yang terjadi apa? Gejolak, Bang. Pertama gejolak, yang kedua terjadi putusnya keberlanjutan dan apa yang sudah dilakukan dan segala macam. Jadi ini mungkin cara Pak Prabowo mendekatkan dirinya dengan para orang-orangnya Jokowi. Mungkin pengen tahu apa yang perbuat lu bagus kemarin itu, gue akan lanjutkan. Apa yang perbuat lo jelek itu, gue tinggalkan. Kalau lu jelek semua, gue ganti. Kan gitu. Berarti nggak benar juga dong yang kita tangkep. Pak Jokowi bilang setelah lengser pulang ke Solo. Enggak lah. Anggapan kita kan Solo benar-benar istirahat. Ya. Belum jadi rumahnya, Bang. Lagi. Enggak lah. Pak Jokowi itu kan berapa tahun berada di dunia politik. Ya kan, nggak dengan tiba-tiba dia harus menghilangkan insting nalurinya dia di dunia politik, itu nggak mungkin. Ya, itu sangat tidak manusiawi buat gua. Berarti nggak pure Nggak akan pure. Pasti dia pengen apa? Gimana ya? Dunia yang kita pegang sekarang ini itu memunculkan ada hal-hal yang sifatnya non materi, seperti adrenalin, ya kan? Kesukaan kita tuh. Hobi kadang-kadang ya kan yang paling ininya. Nah itu tuh kan nggak bisa ditinggalkan begitu aja. Nggak bisa tiba-tiba, oh gua nggak mau begini. Ya makanya orang-orang bilang, bang berhenti ngerokok itu kan nggak bisa tiba-tiba. Meskipun keinginan berhenti merokok itu sudah 20 tahun yang lalu. Kan nggak bisa tiba-tiba, tetap aja ngerokok. Jadi itu gua nggak yakin bahwa Pak Jokowi pulang ke Solo beristirahat itu malah bikin dia sakit. Iyalah pasti bikin sakit lah. Ya, tiba-tiba gue nggak punya kekuasaan lagi, tiba-tiba gue nggak punya fasilitas lagi seperti yang gue dapatkan. Apa yang gue lakukan? Ini manusiawi loh ya. Gue bilang ini manusiawi yang bisa terjadi pada siapa aja, ya kan? Ya pasti dia akan ikut cawe-cawe lah ke sana. Minimal untuk menunjukkan bahwa gue masih punya pengaruh lah di situ. Taring. Nah ini ada yang izin diskusi nih, Bang. Bisa dibilang terlepas dari kabinet transisi yang Abang tadi tanda kutip ramalkan ya. Bagaimanapun inilah yang jadi para menteri paling nggak 5 tahun ke depan, terlepas dari transisi tadi. Kalau boleh dari Bang DS, siapa yang Abang taruh harapan nih orang-orang ini? Atau siapa yang Abang kritisi? Semuanya. Yang paling Abang sorotin. Kalau gue nggak per orang, karena benar kata Pak Jokowi. Satu yang Pak Jokowi benar ketika dia ngomong tidak ada visi menteri. Semua adalah visi presiden. Jadi sebenarnya siapapun yang ditaruh di situ itu visinya harusnya visi presiden. Ya. Nah pertanyaannya adalah orang-orang itu bisa menjalankan visi presiden atau enggak? Nah ini pertanyaannya nih. Ngerti enggak? Misalnya ketika Pak Presiden, gue pengen Indonesia menjadi juara dunia atau masuk Olimpiade, ya kan? Atau nggak usah Indonesia menjadi juara dunia di 100 tahun ke depan, misalnya nih. Dia cari nggak orang yang bisa membahasakan itu dalam bentuk teknis? Nah, gitu. Presiden kan urusannya kan visi kan, urusannya bagaimana gini. Tapi yang teknis bisa nggak? Lah kalau kemudian yang teknis itu sebenarnya lebih dekat kepada Prabowo, kepada presiden dalam hanya kedekatan politis, ya selesailah kita. Iya kan? Bukan orang teknis.
Dan sebenarnya lebih mudah Pak Prabowo hari ini ketimbang Pak Jokowi 2014 Bang ya. Sama susahnya. Enggak, dengan komposisi partai. Pak Jokowi waktu itu kan hanya berapa partai Bang. Hari ini Pak Prabowo lebih mudah karena relatif semuanya ikut tergabung gitu. Apanya? Dalam sisi mana yang lebih mudah, Rif? Enggak banyak harus mendekatkan dengan banyak partai gitu Bang. Pak Prabowo sekarang nggak Iya. harus mendekatkan dengan banyak partai. Ya tetapi pada akhirnya kan itu menjadi sesuatu yang negatif juga. Harus bagi-bagi juga dengan partai kan. Nah, apakah pembagian ini pembagian yang sifatnya hanya ngasih-ngasih jabatan saja, ya kan? Atau memang dia memang punya niat yang untuk bikin Indonesia lebih bagus? Jujur, ketika beberapa orang dipanggil oleh Pak Prabowo untuk melihat mana menteri, mana wakil menteri, gue tuh ngakak, tau nggak? Kalau gua kaget Bang. Kalau gue udah ngakak, gue jadi gini, gue jadi nganggap bahwa ini lucu-lucuan aja sebenarnya. Kenapa? Ya ada Haikal Hasan, men. Iya. Enggak, gue pengen tanya sama lu, Izin, kelas abang mancing sih. Kita udah siapin videonya, abang mancing sih. Ya. Nih, pendapatnya nih bang. Soal video ini. Bukan, yang satu lagi. Yang satu lagi. Sampai mati oposisi, sampai mati. Siapapun presidennya. Anda pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah Anda dukung, Pak, kalau Bapak jadi presiden, detik itu juga langsung saya saksikan. Allah yang menyaksikan, langsung saya nyatakan saya oposisi terhadap Bapak. Ya intinya kita diminta untuk membantu Bapak dan kita akan selalu membantu dengan yang terbaik. Ya, yang terbaik. Kita minta membantu Bapak ya. Sesuai dengan bidang masing-masing gitu. Sampai mati oposisi. Apa pendapatnya bang soal video ini? Ya kan dia kan ngomong sendiri. Kita membantu Pak Prabowo sesuai dengan bidangnya masing-masing. Gue pengen tanya sama lu berdua nih. Gue pengen tanya banyak orang. Bidangnya dia apa? Di pemerintahan. Iya tuh. Apa kapasitas dan capability-nya dia yang rekam jejaknya yang kita tahu. Ya, bahwa dia punya kemampuan di bidang itu. Kalau Sri Mulyani kan jelas. Iya kan? Memang rekam jejaknya menunjukkan bahwa dia cocok sebagai Menteri Keuangan. Retno Marsudi jelas, ya kan, karena dia sering berhubungan sama jadi diplomat dan segala macam, jadi Menteri Luar Negeri. Haikal Hasan pernah apa? Ya, sehingga dia ditunjuk oleh Pak Prabowo menjadi wakil menteri di bidang apa? Pak Prabowo yang tahu itu bang, mungkin bang. Nah, ya kan itu. Ini kan yang maksud gua, Pak Prabowo kalau pengen memulai sesuatu yang baik, pilihlah orang-orang yang baik. Ini kan beginilah, kita pengen juara dunia sepak bola. Ya tuh. Gue ketawa dulu. Tapi milih orang-orang yang nggak punya rekam jejak hanya karena kedekatan secara personal, ya, nepotisme atau apapun gitu ya. Supaya dia main utang budi, supaya dia bisa jadi pemain di sana. Yang terjadi apa? Ya kacau lah. Puluhan tahun sepak bola kita kan begitu. Kerusakan visi. Kerusakan seperti itu. Nah, itu kan contoh sederhana. Apalagi ketika bicara kabinet. Apa kapasitasnya, portofolionya apa? Lu kalau mau ngerekrut seseorang lah, Rif, ya, lu kan pasti akan ngelihat portofolio dia apa, kan gitu tuh. Sehingga orang ini cocok di mana? Kan nggak mungkin lu taruh kameramen, ya kan, di administrasi, mampus lah, kan gitu tuh. Nah ini orang ini ketika datang ke lu ngelamar, apakah orang ini kameramen, apakah orang administrasi? Jangan-jangan dua-duanya nggak punya kemampuan karena dekat lu sama lu aja, kan gitu tuh. Akhirnya apa? Jadi beban kan? Jadi beban buat lu, beban buat perusahaan. Jadi jangan salahkan ketika perusahaan itu bangkrut, ketika lu tidak mampu merekrut orang-orang yang capable di bidangnya, itu aja. Iya. Iya kan? Jadi si Pak Prabowo ini menurut abang menjaga prerogatifnya, kewenangannya, atau lebih banyak terbebani? Gue nggak paham Pak Prabowo pemikirannya sekarang apa ya. Karena gue juga gini, gue belum pernah melihat rekam jejak Pak Prabowo ketika menjadi presiden. Beliau kan baru pertama menjadi presiden, iya kan? Ya. Nah kita positive thinking dulu aja. Sepakat. Tapi ketika melihat siapa yang datang, gue tuh kayak pengen ngasih pesan kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo, sesuailah dengan harapan kami bahwa Indonesia itu akan menjadi lebih baik ke depannya. Tapi bagaimana bisa lebih baik kalau orang-orang yang nggak capable di bidangnya? Ya, pada akhirnya kan kita ngerasa bahwa ya kita habis dari mulut singa, kita masuk mulut buaya kan gitu tuh. Jadi kan pemikiran kita sebagai orang awam kan begitu. Kalau misalnya kan kita lagi nih, oke, pemimpin, dia jadi CEO, apa yang akan dia lakukan? Dia merekrut orang-orang yang capable, orang-orang yang ngerti bidangnya. Gimana caranya dia punya visi besar terhadap Indonesia. Orang-orang jelas nih, kita harus bisa ngelihat. Dari situ aja kita bisa ngelihat pemilihan orang-orang, kita bisa ngelihat, oh keren nih. Aduh, hancur nih.
Ya, kan gitu loh. Lu sering nonton sepak bola nggak? Iya. Iya kan? Sama kan kayak gitu tuh. Kok ngapain sih dia yang ditaruh di back ya kan? Kok ngapain sih dia kan kapasitasnya ini. Dan akhirnya kalau konsep-konsep kayak gini dijaga terus Bang Arif juga, ini kan bahaya buat generasi ke depan. Akhirnya anak muda ke depan berpikir, gue nggak usah terlalu jago di skill gue lah. Yang penting gue. Ya itu yang kita sebut tadi itu Jar. Transformasi dari orang senior pemimpin kepada anak mudanya. Ini kan berarti kan apa pikiran lu itu kan berarti transformasi yang jelek kan. Dan itu yang kita dapatkan. Akhirnya gue deket-deketin aja mana yang punya kuasa nih. Memang privilege jago. Orang dalam kayak gitu-gitulah. Orang dalam. Lu mau sepintar apapun lu nggak kepake men. Karena yang kepake itu adalah orang yang dekat dengan pimpinan. Dan itu kan apa ya message yang buruk buat anak-anak muda kita, buat generasi kita. Sehingga akhirnya orang menjadi apatis. Alah terserahlah lu, gue mendingan cari duit gue sendiri deh. Akhirnya apa? Apatisme itu kan bahaya buat negara ini. Sehingga mereka bodoh amat terhadap politik karena politik itu rusak buat mereka, jorok. Nah, itu tuh bahaya buat negeri kita sebenarnya. Masuklah kelompok-kelompok yang punya kepentingan pribadi. Benar. Nah, ketika ada satu kelompok-kelompok yang punya kepentingan transnasional misalnya ya kan, yang punya kepentingan khilafah misalnya, dan dia berteriak oh pemerintah begini, akhirnya mereka menjadi pujaan, menjadi idola baru. Ini kan ngeri man. Ini kan ngeri. Kita ngeliatlah dulu pada waktu Arab Spring, tiba-tiba muncul namanya Abu Bakar al-Baghdadi, ada yang Osama bin Laden sebelumnya kan gitu kan. Ini kan banyak orang yang mengacu ke sana karena mereka seperti kehilangan pemimpin di dalam agama. Mengacu, padahal itu udah jelas penyesatan kok. Wong itu yang bentuk-bentuk juga bukan orang Islam sendiri, tetapi adalah negara-negara yang punya kepentingan untuk mengambil sumber daya alam di salah satu negara, kan gitu. Bang Denny sendiri menilai Haikal Hasan ini cocoknya di mana Bang? Warga lah. Kayak gua. Jadi warga lo gini loh, gua aja sendiri ya. Kalau kemudian gua dipanggil, gua kan nolak. Kapasitas gua apa? Gua kan harus mengerti kapasitas gua sendiri kan. Kalau lu nyuruh gue bikin film, ya gue bikinin film. Itu kapasitas gue, kapabilitas gue kan gitu. Tapi ketika gue disuruh misalnya memimpin olahraga, buat apa? Ya kayak misalnya gue ditawarin komisaris dan komisaris ini, gue gak punya kapasitas apa-apa di komisaris buat apa? Nah, ya kan gitu aja. Kita harus mengerti ukuran kita. Lu jangan kelebihan, jangan kekurangan. Kalau kita ngerti ukuran kita bisa menempatkan diri kita di mana saja. Nah bicara tadi kabinet Bang, oposisi kan menjadi penting Bang. Sangat. Ya. Sangat. Apa harapan Bang untuk posisi oposisi ini? Nggak ada oposisi deh Bang. Hah? Nggak ada oposisi. Gue sih berharap PDI Perjuangan menjadi oposisi ya. Tapi Bu Puan udah ngomong itu. Yang disebut oposisi itu kan tidak harus selalu bertentangan sebenarnya. Tetapi yang paling penting adalah menjaga keseimbangan. Ya, yang menjaga keseimbangan itu selama itu pemerintahan berjalan dengan baik, ya sudah didukung. Gue juga akan mendukung Pak Prabowo ketika kemudian kebijakannya dia baik, sesuai dengan harapan, gue akan dukung dia. Ya, tapi ketika kebijakannya itu ternyata melenceng, ya sama kayak pada waktu Jokowi lah. Ketika kebijakannya pada waktu itu bangun infrastruktur, itu kan pasti gue dukung. Gue dukung sampai gue dibilang penjilat lah, buzzer RP lah, kan gue dukung. Gue mendukung pemerintahan yang baik. Tapi ketika dia tiba-tiba ada isu 3 periode, otomatis gue akan berseberangan dong. Nah, gue juga berharap PDIP seperti itu. Harus ada nih PDIP, harus ada penyeimbang nih, supaya jangan nganggap bahwa ya ini satu kapal nih mau ke sana semua nih sesuai dengan kepentingan masing-masing gitu loh. Nah, ada yang saya garis bawahi berarti Bang Arif juga, buat teman-teman juga, bertentangan dengan menjaga keseimbangan itu berbeda ya Bang? Berbeda. Jangan langsung definitif oposisi Betul. adalah penentang, bertentangan, 100%, nggak begitu Bang? Pada intinya kan ya, Jar ya, kita kan pengen negeri ini kan seperti, Indonesia ini kan seperti sebuah kapal besar, kapal induk, ya kan, dengan berbagai macam karakter di dalamnya. Dan kita hanya butuh satu nahkoda, ya kan. Tetapi kan ada banyak orang-orang di sampingnya yang juga bisa menjaga supaya kapalnya tetap ada di koridornya, di alurnya kan gitu kan. Di tracknya. Lah kalau semua orang ini yes man, mampus nih. Kalau si pemimpinnya itu tiba-tiba ayo kita ke sana aja ke Antartika misalnya ya kan. Lah ngapain kita ke Antartika kan gitu kan. Harus ada orang-orang, Pak jangan. Bagaimana? Nah, kalau sudah keterlaluan ya lawan. Baru tuh. Jadi ada fasenya. Enggak dengan tiba-tiba langsung melawan, langsung apa lah. Terus kapan kita bisa mencapai tujuan kalau belum apa-apa sudah dilawan terus? Itu sih. Berarti Haikal Hasan kayaknya nggak dikirim Prabowo ke Antartika Bang ya?
Nggak boleh pakai uang APBN. Kalau nggak gue kira kantor tiga. Sejujurnya tuh gue agak malas gitu kalau ngomong kabinet ya. Iya. Karena ini Bang kayak Ini pemimpin kita beberapa tahun terlepas dari itu Bang. Penting kita bicarakan loh. Ekspektasi gue tinggi banget Bang terhadap Pak Prabowo. Setuju. Bagus kan, bagus. Dengan beliau gembar-gembor soal kabinet zakon dan sebagainya itu. Setuju. Itu luar biasa. Setuju. Dan gue membaca beliau itu kan di bukunya kan beliau orang yang patriotik dan nasionalis Bang. Setuju. Pikiran gue kan sana tuh. Ya. Sampai akhirnya panggil atu-atu kan. Iya. Akhirnya kayak Ya. begitu akhirnya gitu loh Bang. Itu kan kayak first impression kita kepada Prabowo sebenarnya ya Betul, kan. Setuju, Bang. Ternyata kita mulai ngerasa bahwa kok gini ya Pak Prabowo. Awalnya saja sudah begini. Ya kan. Tapi tetap masih kita sisakan harapan lah, Rif. Iya ada. Ya, adalah. Meskipun harapan yang tadinya cuma 30% ya berkurang 7% kan gitu kan karena pemanggilan itu. Tapi tetap sisakan harapan lah. Menurut Bang Des, iklim harapan warga Indonesia, rakyat Indonesia terhadap personil ini seperti apa sih Bang? Yang waras ya. Yang waras ya. Yang waras ya pasti ya seperti kayak gua sama Arif. Sama aja. Jadi ya kok gini ya. Kan lihatlah di IG gua tuh suka mancing tuh. Ya kan harapan mereka apa sih sebenarnya? Apakah mereka dan ternyata mereka ketawa semua dan nganggap bahwa katanya suram Indonesia ke depan ini gitu. Ya kan kayak misalkan di Pak Jokowi 10 tahun kita tahu track record menterinya ya kan. Sri Mulyani oke, orang ini bagus dan belum ada orang yang ke Sri Mulyani lagi. Iya. Siapapun belum ada. Bahkan Ya. gue pikir kalau Sri Mulyani nggak diambil, nggak tahu ekonomi Indonesia akan seperti apa. Ya. Dari kewibawaan dan sebagainya. Ya. Maka harus diambil lah Sri Mulyani misalkan. Iya. Tapi misalkan dalam konteks misalnya Budi Ari, Iya. ya kan masyarakat udah geram soal PDN misalkan. Ya. Masyarakat udah geram dengan jawaban-jawaban beliau ketika ditanya oleh wartawan. Iya. Akun Fufafa. Oke, misalkan tadi Haikal Hasan kita nggak bahas lah gitu. Iya, Bang. iya, iya. Ya orang-orang yang punya track record aja Bang. Iya. Itu diambil dan menurutku kok diambil lagi gitu. Ya, makanya gue bilang transisi ya. Iya. Transisi ya. Anggaplah Prabowo ingin menunjukkan ini positif thinking aja ya. Gue berpikir gue masih ada dalam area positif nih. Gue nggak pengen negatif ya. Dan kita harus positif terus Bang. Harus positif karena supaya kita sehat nih. Jadi kalaupun misalnya ada sesuatu yang aneh di kita tuh ya, ketawain aja lah. Ya kan? Mungkin ini saatnya kita untuk ketawa-ketawa sekian lama kan, sudah sekian lama ini nih kecewa ya kan, pilpres dan segala macam yang kita anggap berpihak. Ya kita ketawa-ketawa aja lah sekarang. Ternyata ya inilah pilihannya 58% kan gitu. Ya kan ada guyonan ya. Gua anggap sebagai guyonan. Sudahlah. Ini kan kayak gini lah, Rif ya. Lu tiba-tiba jadi seorang pejabat di bidang robotik misalnya. Lu ngerti apa sih, Rif? Iya, bukan bidang gua. Bukan bidang apa. Yang terjadi apa ketika lu tanya tentang robot bagaimana? Ya politis banget kan jawaban lu. Nah itu yang terjadi pada Budi Ari. Yang gue juga nggak ngerti apa basicnya dia untuk menjadi seorang menteri komunikasi. Ya. Tapi menteri itu kan sebatas manajerial Bang. Ya enggak lah. Bukan hanya manajerial buat gua menteri itu. Dia harus mengerti. Iyalah. Ya kalaupun manajerial, dia harus ngerti manajerial. Lah iya kan gue pengen tanya lah. Ya toh. Lanjutkan Bang. Iya kan, seorang menteri ya kita anggaplah namanya Budi Ari. Ya toh. Dia bisa memanage apa? Ya toh. Kecuali dia adalah seorang CEO, dulunya rekam jejaknya dari perusahaan yang besar. Kemampuan manajernya terbukti. Kan CEO gitu. Projo Bang. Seperti misalnya kayak Budi Menteri Kesehatan. Iya kan, BGS itu kan, emang manajer dulunya kan, dia director kan, dia ngerti manajerial. Buat gue itu tepat tuh, karena kesehatan itu belum tentu harus dipegang oleh seorang dokter. Iya kan, ini harus masalah manajemen, itu oke. Ya tuh. Tapi ada beberapa orang yang sebenarnya tidak punya kemampuan apa-apa ditempatkan pada posisi puncak. Kan kita akhirnya jadi ngerti, perusahaan kita ini, kita anggaplah Indonesia perusahaan ya, ini bangkrut atau kemudian berkembang itu kan kelihatan dari siapa orang yang ditempatkan di bidangnya gitu. Itu aja. Iya, bayangin aja bos, menteri namanya Budi Ari itu Pak, menteri komunikasi Pak. Oke. Instagramnya di private bos. Komunikasinya apa? Iya. Nggak paham gua nggak paham jujur. Itu ketika dia ngambek ya kan, terus kemudian dikasih wamen gitu ya. Dari situ aja gua ngelihat karakternya, karakter anak orang kaya manja kan gitu kan. Yang kalau nggak dikasih tuh ngambek. Nah di foto tadi susunan calon menteri tadi nggak ada Nadiem Makarim.
Sementara abang kan dengan keras tuh bilang gagal total. Iya. Jadi agak senang lah bang ya. Iya, Nggak dipanggil ya? Cuman kan gua nggak tahu nanti menterinya siapa. Iya kan? Ya kan gua nggak tahu lagi nih siapa nih ditempatin kan. Oke. Tapi kan tadi nggak ada di sini kan? Nggak ada. Gua kemarin tuh ngobrol sama siapa ya? Gua lupa. Bahwa masalah besar kita untuk 100 tahun ke depan itu adalah pendidikan sebenarnya. Nah, pendidikan ini harusnya bisa dilarikan seperti pangan, ketahanan pangan. Ini sudah harus masuk di Kementerian Pertahanan. Iya kan? Pendidikan kita tuh sudah masuk, harus dibangun sebuah rencana strategi jangka panjang. Kita mau tujuan kita, misi kita tuh mau kemana nih? Ya kan? Nggak usah jauh-jauh lah, ngalahin Thailand, ngalahin Vietnam dulu nih. Dalam sisi pendidikan, di mana Vietnam sekarang udah dinobatkan sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik menurut majalah The Economist Inggris. Vietnam, men. Negara yang dulu kita ketawa-ketawain, ya kan. Sekarang udah punya sistem pendidikan terbaik. Dan hasilnya apa? Seluruh brand-brand terkenal masuk ke Vietnam dan investasi. Kita cuma dikasih 1,6 triliun sama Apple untuk investasi, cuma buat basuh-basuh mulut aja supaya gue tetap bisa jualan di sini. Tapi di Vietnam mereka investasi berapa? 256 triliun rupiah. Jomplang banget sama Vietnam. Apa kita kurangnya dari Vietnam? Negara luasan kita, penduduk banyakan kita. Ya, apa kurangnya kita? Kok Apple lebih senang di sana? Itu belum Lego, belum segala macam investasi di Vietnam. Kenapa? Di atas kertas nggak logis bang ya? Nggak logis lah. Nggak tahu di bawah kertas kan? Ya karena anak-anaknya, orang-orangnya Vietnam ngerti bahwa basic dari semua itu pondasi ada pendidikan. Dia fokus di situ. Berarti kalau kita udah situasi kayak begini, dunia pendidikan kita, meskipun tetap ada menteri pendidikan, itu harus kerjasama, itu harus masuk di dalam rencana strategi jangka panjang di dalam pertahanan dan ketahanan kita. Itulah selain pangan. Itulah mengapa kekhawatiran abang ini Indonesia darurat bang ya? Iya. Nah sekarang kan balik lagi kita. Kalau orang-orang ini bodoh secara pendidikan, wawasannya dangkal, ideologi luar akan masuk kepada mereka, ya kan? Dan pemberontakan untuk menghancurkan Indonesia bukan dari luar. Ancaman kita bukan dari luar. Kan nggak mungkin sekarang misalnya negara mana sih pengen nyerang Indonesia? Indonesia ini orang-orangnya ramah, ya kan, welcome, ya tuh. Kekayaannya mau dikuras juga silahkan. Siapa yang menyerang kita? Ya, kalaupun misalnya ada nyerang, ya yang bela itulah negara-negara yang investasi di kita nih. Ya, nggak mungkin misalnya ada yang pengen nyerang Indonesia. Kenapa? Karena Cina banyak investasi di sini. Cina pasti akan melindungi kekayaannya dia di Indonesia. Logika begitu. Ya, tetapi di dalam ini, ketika orang-orang ini bodoh dan ideologi mereka ditukar menjadi ideologi yang keagamaan. Selesailah kita. Iya. Selesailah negara kita. lain yang nyerang kita. Benar, bukan. Tapi saudara kita sendiri. Saudara kita sendiri. Dan itu kan kita alami kan tahun 2012, 2003 gue dikafir-kafirin sama saudara gua kan gitu toh. Iya. Itu terjadi. Nah, kebayang nggak ketika kerusakan itu makin dalam. Nah, itu maksud gua bahwa pendidikan kita, sistem pendidikan kita tuh harus masuk di dalam strategi jangka panjang di dalam ketahanan nasional. Menteri Pertahanan tuh harus ikut tuh dengan Menteri Pendidikan untuk ngerancang nih sistem nih. Punya tujuan dulu lah lo. Ya, lo mau pendidikan ini buat apa sih? Tujuan lo buat apa? Ya. Nah itu harus perintah presiden. Gua pengen Indonesia 100 tahun harus bisa ngalahkan Vietnam. Gimana caranya? Tapi kan nggak mungkin kita begitu ketika menterinya Budi Ari. Dari gaya Bang Desi harusnya profil Pak Prabowo sih kayak gitu sih. Iya kan, tapi kan ketika gue pengen begini, kasih Menteri Budi Ari, wamennya Haikal Hasan, gimana bisa sesuai kan gitu. Iya. Jadi bukan hanya visi sebenarnya, kita mampu juga untuk meletakkan di mana bidak-bidaknya supaya gue bisa menang kan gitu. Harapan ada, tapi yang harapan ada, rasional juga gitu. Cuma loh. maksud gua jangan jadi retorika lah, ya kan. Mulailah gerak dengan menempatkan orang-orangnya yang benar, gitu. Itulah fungsinya ruang ganti, Bang. Sehingga dia tahu ukuran bajunya tuh segimana. Iya. Ya problemnya kan hari ini nggak ada ruang ganti, Bang. Ada ruang ganti tapi nggak dipakai gitu loh. Kalau kata Bang Des, sehari lah ada ruang ganti lah. Ya itu positifnya, ya kan. Gua tetap menyisakan lah, meskipun sudah berkurang 7%, kita tetap menyisakan lah, positif. Tapi izin Bang, ada yang belum dalam tadi. Harapan tadi oposisi PDIP itu kayak gimana maksudnya Bang? Gini loh, murni oposan. seharusnya buat gua ya. Ini juga mungkin bisa buat masukan buat teman-teman di PDI Perjuangan. Oke. Ya, harus mengerti dulu kenapa PDI Perjuangan pada waktu itu ada.
Basicnya dulu nih. Ya. Wah, bagus. Rakyat kecil ya kan, pengen membawa Indonesia itu lebih maju. Dulu kan ketika Bu Mega presiden kan juga ada KPK, ada apa, kan pengennya begitu tuh. Partai wong cilik. Betul. Itu tuh lu punya misinya tuh di sana kan gitu kan. Yang paling penting ideologi Soekarno itu tuh harus ada di dalam jiwa orang-orang kader-kader PDI Perjuangan tuh. Yang gua nggak tahu ya sekarang ini apakah begitu ya PDI Perjuangan. Karena ragu. Bisa jadi, gue ragu ketika PDIP itu kiri kanan. Cuman selama masih ada Bu Mega, gue yakin. Selama masih ada Bu Mega, gue yakin. Kenapa? Karena Bu Mega itu paling dekat kan sama Soekarno. Jadi jembatan kepada kader-kader muda yang baru ini nih. Makanya yang gue bicara kepada beberapa teman PDI Perjuangan harusnya bisa menetapkan value-nya. Ya kan, menjadi partai yang sekarang menjadi harapan buat banyak orang, ketika hampir semua partai itu pragmatis dan oportunis. Oke. Ya, jangan ikut-ikutan menjadi partai yang juga pragmatis dan oportunis. Selesai. Lo nggak punya nilai sama sekali di mata orang-orang, ya meskipun cuma 16% misalnya, ya kan. Tapi kan itu basic gitu loh. Orang-orang yang waras. Ya. Jangan kemudian lo gabung ke sana, lo akan kehilangan bahkan 16% itu. Nah, PDIP harus punya value-nya dan dia harus bisa menetapkan posisinya di mana. Walaupun PDIP bikin statement, kita dengar di beberapa media, kita bagaimanapun tetap akan mendukung pemerintahan. Balik lagi, mendukung iya, selama memang program-programnya bagus. Kan oposisi itu kan tidak harus selalu berantem. Nah, Iya kan, oposisi tidak harus selalu berantem. Selama programnya bagus, selama jalankannya bagus, kita dukung. Ya, tetapi ketika itu melenceng dengan tiba-tiba Pak Prabowo minta 3 periode lagi, wah ya udah, ya kan lawan lah kan gitu. Mendukung pemerintahan nggak otomatis satu kapal istilahnya. Betul. Kita kayak inilah apa petugas parkirnya pesawat gitu. Kanan kiri kan gitu kan. Dan Tanpa itu ini ya, pesawat jatuh. Iya. dan seharusnya PDI itu hari ini menemukan lapangannya dia gitu bang. Ya, habitatnya dia. Iya kan. Betul. Kemarin lapangan baru lah bagi Betul. mereka kan, ada Betul. di pemerintahan sebagainya gitu. PDIP nggak punya pengalaman berkuasa soalnya. Dia punya pengalaman kuat luar biasa sebagai oposisi. Iya, kenapa akhirnya nama perjuangan di situ sebenarnya? Betul. Yes. Jadi jangan sampai kemudian nama perjuangan itu menjadi tidak punya makna. Nah, nggak berjuang apa-apa lo kan gitu kan. Lo ternyata lupakan pragmatis dan sejarah, oportunis juga. Dan dia pasti ketika PDI Perjuangan itu masuk ke gerbong itu, masuk di kabinet, ya udah pasti akan 16%-nya akan pergi lah, meninggalkan. Iya, sama aja. Sama aja kan. Jadi kan kita sama aja politikus kan. Nggak ada yang punya nilai satupun, nggak ada yang punya keinginan untuk bisa mensejahterakan Indonesia satupun. Jangan sampai kehilangan itu. Karena gini, brandnya PDI Perjuangan itu kan sudah dibangun sejak lama dan berdarah-darah loh itu. Ya, Kuda Tuli 98 ya kan, dan segala macam berdarah-darah PDIP. Dan udah banyak orang yang meninggal karena membela itu kan, perjuangan itu tadi. Nah, jangan sampai semua itu menjadi nothing, menjadi hilang karena ya kita harus gabung dengan pemerintahan sekarang, ya kan. Karena nggak dapat, karena kita harus dapat jabatan supaya kita bisa makan, kan itu kan ngeri. Jadi naif bang. Iya, ya contoh lah kayak dulu tuh gue selalu bilang gini nih Rif, hanya ada 2 partai ideologis di Indonesia. Oke. Satu PDI Perjuangan, yang kedua PKS. Ini harus kita akui. Ketika PKS gabung ke sana, gue bilang tinggal satu. Jangan sampai ini juga hilang. Gitu. Gitu. Yang lainnya kan udah pragmatis lah, udah oportunis lah, urusannya bagaimana jabatan. Iya. Ngeri memang. Ngeri banget. Ya dalam konteksnya Pilpres kemarin yang akhirnya hari ini dirasakan lagi misalkan di Pilkada, Bang. Saya nggak bisa ngebayangin banyak oknum kepolisian ya akhirnya membantu pemenangan daripada penguasa. Artinya ke depan DPP partai lebih mementingkan memplot AKBP hari ini untuk akhirnya jadi Kapolda besok gitu loh. Nggak berpikir lagi tuh soal bagaimana kader ini pintar, kader ini mumpuni, kader ini luar biasa, sehingga dipilih gitu. Betul. Karena variabel menangnya udah digeser gitu. Betul. Saya punya Kapolda oknum lah gitu ya. Betul. Saya harus punya perangkat apa gitu, sehingga saya menang gitu. Betul. Itu bahaya banget bang. Iya, itu kan tujuan-tujuan instan ya.
Iya, Ya kan? Tidak punya tujuan jangka panjang bahwa kepolisian harus begini, harus begitu ya sesuai dengan mereka punya sumpah kan gitu kan. Tapi pada akhirnya ya itu karena tadi transformasi dari senior kepada junior itu yang salah gitu ya. Memang nyaman sih Bang kekuasaan Bang. Memang gue merasakan angin segar itu gitu ya. Godaan itu, temptation. Godaan gue merasakan banget itu. Jadi ada satu cerita waktu PKB baru berdiri Bang. Ikutlah ke dalam pemilihan di DPR Bang. Oke. Kesulitan untuk mencari orang. Akhirnya orang-orang tua lah Bang, kiai-kiai sepuh Bang yang diangkut biar menang gitu. Berharap yang muda-muda ini bisa menggantikan gitu di PAW Bang. Setelah jadi anggota dewan Pak, ternyata kesehatannya dijamin, semua dijamin, nyaman dia Bang. Padahal buat awal doang tuh awalnya tuh. Iya. Ya itulah orang tua begitu Bang. Iya. Terkejut badan. Iya. Luar biasa. Ya gimana ya? Itu memang udah nature ya, sifat ketika kita ada di dunia materi. Gitu ya. Yang tujuan kita tuh materi. Ya, ini kan beda dengan para pejuang kita dulu sebelum merdeka. Tujuan mereka merdeka, bukan materi. Iya kan? Kalau materi mereka pasti menjual diri ke Belanda lah. Iya kan? Ngapain gua sampai melawan, sampai ditangkap, sampai dibunuh ya? Kalau kemudian gua ditawarkan segepok emas misalnya, buat gua kaya. Ya, dari sini kita melihat kualitas yang sangat jauh banget ya dengan para pendiri sebelum Indonesia ini merdeka dengan ketika kita sudah merdeka. Kita kayak lose control gitu loh. Ternyata memang makanya gue senang bikin film dengan latar belakang sejarah. Gue tuh kebayang ya, seandainya gue itu hidup pada masa itu, betapa hidup gue tuh punya tujuan, men. Iya. Iya kan, jadi nikmat hidup gue punya tujuan. Tujuannya Indonesia merdeka, jelas tuh. Dan lu Bang punya, kayaknya gue tangkap punya kerinduan kita akan memiliki lagi tokoh-tokoh besar seperti yang zaman dulu ya Bang, Indonesia Bang ya. Ada kerinduan itu Bang ya. Iyalah. Pemikir-pemikir kritis. Cuman kan yang gue takutkan gini Jer sebenarnya. Jangan sampai tokoh-tokoh itu muncul di tengah kerusakannya luar biasa Indonesia. Kan selalu begitu kan. Emas akan terlihat di tumpukan sampah. Nah kan gue takut ketika Indonesia menjadi tumpukan sampah, sehingga baru harus memunculkan orang-orang seperti itu. Seharusnya ketika ini menjaga Indonesia ini kan gak gampang. Gitu. Orang-orang ini keluarlah ketika Indonesia itu masih bisa diperbaiki. Jangan sampai kemudian ketika hancur lebur kayak Afghanistan tiba-tiba dikuasai oleh Taliban, para pemikirnya, akademisnya lari ke luar negeri kan gitu. Yang kemudian menyerah dengan situasi. Coba. Kita itu masih bisa diperbaiki, masih punya harapan Indonesia ini. Masih ada yang jaga orang-orang waras yang lahir di era-era Orde Baru yang punya pondasi-pondasi wawasan nasionalisme dan kebangsaan. Kalau itu nggak ada aja, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi mau jadi apa? Anak-anak TikTok itu mimpin negara. Iya kan? Anak-anak receh-receh itu yang ditanya di mana ibu kota Jawa Timur dan jawabnya Yogyakarta itu menjadi pimpinan DPR misalnya. Coba. Kan terjadi. Kenapa? Ya karena dia populer, dia punya uang banyak, bisa dong gua masuk. Tapi kalau gue Bang lebih bahagia, gue mendingan nggak usah tahu singkatan MPR DPR. Karena akhirnya gue nggak perlu tahu kejelekan MPR DPR. Pribadi nih ya, personal. Iya. Ya di luar itulah. Pandang yang lain ya. Di luar itulah, itu kan ngetes kemampuan kita aja. Kan? Nah, balik lagi Bang, man on mission. Ini Prabowo, presiden terpilih kita, bentar lagi akan masuki secara resmi memimpin sebagai presiden Indonesia. Dan Bang Denny Siregar akan tetap menjadi Bang Denny Siregar di 2045, di podcast lain, di Kita Keadilan TV, tetap bersuara vokal. Denny Siregar tetap jadi Denny Siregar, bahkan ketika Jokowi berkuasa. Tetap. Apapun mimpi dari seorang mimpi dan visi dari seorang presiden yang baik, gue akan dukung. Gue bukan penjilat, gue gak mengharapkan jabatan, dan itu gue udah buktikan sejak lama. Gue gak butuh pendapatan dari pemerintah juga, gue gak butuh. Ya kan, dan itu gue buktikan sejak lama, ya, dan sekarang pun akan tetap begitu. Dan masih disupport oleh Iya. keluarga Abang juga. Iya. Misi gue adalah bagaimana kan gini. Misi gue itu sebenarnya sangat personal. Misi gue itu nggak berbicara Indonesia. Misi gue berbicara anak. Ya, mereka harus bisa menyerap nilai-nilai dari bapaknya. Karena itulah yang membuat mereka itu bisa mengembangkan nilai itu di dunia yang luar yang lebih global. Persaingan mereka lebih ketat. Karena di dalam persaingan anak-anak gua nanti, musuhnya itu tuh luar biasa besarnya. Dengan adanya keterbukaan di media sosial yang sangat global, kebayang nggak lapangan pekerjaan mereka semakin
semakin penuh sesak dengan orang-orang yang kapasitas pemikiran mereka itu tinggi gitu. Iya. Nah, gue harus persiapkan mental mereka. Gue harus persiapkan nilai kepada mereka. Bagaimana caranya? Kan gak bisa dengan ngomong. Gue harus membuktikan bahwa bapak lu itu pejuang, bapak lu itu petarung, bapak lu tetap menjaga nilai-nilai tradisional dalam hidupnya, ya kan? Bagaimana supaya kita ini tetap menjadi manusia, nggak jadi binatang. Nggak takut bang di masa Prabowo nanti teror ke abang dan lebih keluarga lebih tajam? Gak tahu ya. Kalau bahasa Munir urusan teror gak usah diomongin lagi. Iya, kadang-kadang kita nggak usah berpikir masa depan lah kalau udah masalah ketakutan ya. Kalau ketakutan kita kumpulkan, kita akhirnya nggak ngapa-ngapain. Iya kan? Iya toh. Lu takut lah misalnya nanti gimana ya nasibnya podcast kita kalau begini gini akhirnya lu nyimpan ketakutan lu jadi lemah. Ya nggak usah dipikirkan lah. Kira-kira kita wah bagaimana caranya begini itu aja. Bagaimana cara Bang Denny Siregar itu mencintai Indonesia, Bang? Bagaimana cara gue mencintai Indonesia? Ini menarik pertanyaan Arif nih. Gak ngerti gue ya Arif. Gue tiba-tiba cinta aja sama Indonesia. Gue cinta banget sama negeri ini. Gue cinta banget dengan semua yang ada di negeri ini. Ketika teman-teman gue ngajak, ayo kita ke luar negeri yuk, kita jalan-jalan. Oh, men, masih banyak tugas gue di Indonesia. Gue cinta banget dengan semua kebebasannya, dengan semua prosesnya, ya kan. Gue seneng nongkrong di pinggir jalan sambil ngerokok. Yang mungkin gue bisa lakukan tuh di Australia misalnya, ya kan, karena nggak boleh ngerokok. Dimana ngerokok itu harus ada kayak di Singapura. Gue ngerokok terus jauh dari hotel, gitu kan, pojok, gitu kan. Gue ngerokok tersiksa banget hidup gue di sana, kan. Nah Indonesia gue smoking room, gue dapatkan gitu. That's Indonesia buat gue. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya Indonesia. Gue hidup. Gue makan di sini, gue membesarkan semuanya di sini, gue lahir di sini. Cinta banget gue sama Indonesia. Sejak dulu alasan gue untuk bertarung melawan kelompok-kelompok yang radikal itu adalah karena gue cinta Indonesia. Begitu banyak pelajaran tuh, Afghanistan, apalagi pada Suriah, Libya. Men, kita nggak pernah belajar dari mereka. Kerusakan yang mereka dapatkan, harusnya kita belajar dong. Supaya kita harus punya imun nih, kita harus punya pertahanan supaya jangan seperti mereka. Itu sih. Lu gak rela ya bang, negara kita seperti Uni Soviet. Gak rela, gue gak pengen begini ya. Terpecah-pecah. Gue gak pengen, sebenarnya gak besar. Gue gak pengen suatu saat anak gue pulang, Indonesia hancur. Gue gak pengen anak gue seperti dulu pernah gue nonton, ini yang dulu menggerakkan gue. Gue nonton video di Suriah, ketika seorang anak usia 3 atau 5 tahun gitu ya, orang tuanya udah meninggal dan segala macam, dan dia cari makan sendiri di tengah perang. Gue gak mau, men. Ini warisan gue buat anak gue adalah bagaimana cara gue membela negeri gue sendiri, supaya jangan seperti itu. Banyak banget gini. Tuhan itu kan cara mengajarkan kepada kita kan gak melalui perkataan, karena kita gak mungkin mampu ketika dia misalnya bisa berkata gitu. Tapi melalui peristiwa-peristiwa, pelajaran-pelajaran yang lu harus ambil ya. Belajar gak kita dari situ permasalahannya. Kalau lu gak belajar, kalau lu bodoh, ya wajar aja ketika lu hancur. Ya itu pengalaman gue pribadi tuh, Rif. Ya, kenapa gue pada waktu itu miskin? Kenapa gue pada waktu hancur? Ya karena kebodohan gue sendiri. Itu aja. Kalau kita tidak mampu mengambil pelajaran di dalam proses hidup kita, ya berarti jangan salahkan Tuhan ketika kemudian kita jatuh. Biar kita gak mau berkembang. Karena kita gak mau belajar. Pada intinya begitu. Oke, kita ngeliat nih anak-anak sekarang bodoh-bodoh, wawasannya dangkal, rendah. Belajar gak kita tuh? Harusnya kita studi bandingnya tuh jangan ke negara-negara kayak Korea Selatan. Belajarlah ke Nigeria, belajarlah ke Libya, belajar bagaimana proses mereka dari negara yang begitu plural menjadi negara yang hancur, fail state, negara gagal. Ya kan? Belajar itu juga belajarin itu. Bukan cuman ini, bukan hanya belajar kita bagaimana agresif mengembangkan ekonomi, tapi belajar bagaimana bertahan menghadapi serangan ideologi. Itu penting buat kita. Apa kurangnya kita dari pelajaran itu? Semua ditunjukkan kok. Nah kita belajar nggak itu? Kalau kita nggak belajar, kalau pemimpin kita masih sibuk dengan mengenyangkan perut mereka sendiri, ya suatu saat anak-anak kalian lah, cucu-cucu kalian lah yang akan mewarisi hancurnya negeri kita. Dan itu dosa-dosa kalian yang paling besar dibandingkan korupsi. Yalah, apa yang lu wariskan? Apa yang lu harapkan dari semua harta yang segitu banyaknya ketika negara ini hancur? Mau buat apa? Emang dipikir waktu di Suriah, di Libya tuh gak banyak orang-orang kaya? Afghanistan tuh gak banyak orang-orang kaya?
Ya. Apa yang mereka bisa pakai sekarang? Nggak bisa. Habis. Ya, terus buat apa semua lu kumpulin pada masa itu kalau lu nggak bisa menjaga tempat lu cari makan lu sendiri? Dan kita lah yang menjadi pendosa besar. Kita yang sudah berpikir ini bukan anak-anak yang usia 10 tahun, 15 tahun, bukan. Kita punya tanggung jawab. Kalau kita sendiri tidak mampu memilih pemimpin yang benar, kita sendiri tidak mampu mengkritik pemerintahan supaya kembali ke relnya. Para akademisi ini sibuk dengan gelar-gelar semakin besar, tapi mereka juga nggak peduli dengan kondisi situasi sekarang. Para pejabat-pejabat, para politikus yang sibuk mengumpulkan uang tapi nggak pernah peduli terhadap masa depan Indonesia, buat anak cucunya, buat generasi ke depan. Ya selesailah kita. Dosa kalian. Dosa. Ya. Iya, buat apa lagi? Buat apa lagi? Nah, gue tuh selalu berpikir begini, jabatan tuh buat gue bukan sebuah peluang seharusnya. Dan jabatan tuh adalah amanah, men. Nah, mampu nggak para hakim, para polisi, para politisi, para pejabat itu punya pegangan itu? Sementara sebagian besar dari mereka pasti nganggap jabatan itu peluang. Makanya ketika dipanggil mereka senang ketawa-ketawa, nganggap sebagai sebuah durian runtuh. Catwalk. Iya kan? Seharusnya ketika mereka ditugaskan kepada sesuatu itu ngeri. Mampu nggak gua nih? Ya, amanah itu, karena itu berat, men. Jadi hakim itu berat, men. Kita tahu kan, palunya hakim itu sebelah di kiri surga, sebelah kiri neraka. Kan gitu tuh, salah ketok kan gitu. Kayak gitu tuh. Itu. Oh jadi spiritualis gini kita ya. 2 kali Bukan. kemarin udah diam, sekarang udah diam. Ada yang menarik kemarin kita ngobrol sama Bang Saud Situmorang. Saud apa? Bang Saud Situmorang, Situmorang. ex-pimpinan KPK. Beliau bilang di zamanku dulu itu ada tagline di KPK yang namanya RI KPK. R-nya adalah religius, I-nya adalah integritas, K-nya adalah pimpinan profesional, K-1-nya gue lupa lah. Iya. Di zaman Firly itu dihapus. R-nya dihapus, Bang, nggak ada religius, Bang. Karena takut jadi kandang Taliban gitu ya. Padahal Bang Saud adalah non-muslim. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan penting nggak sih, Bang, dalam konteks lembaga ini atau jabatan apapun lah gitu. Sisi religi itu penting nggak? Kalau gue sih sebenarnya nggak penting juga sih sebenarnya buat gue religius itu ya. Karena kan kita banyak melihat banyak orang yang religius, tapi ternyata bangsat-bangsat juga, ya kan. Apa sih kurangnya pimpinan pondok pesantren misalnya? Apa kurang religiusnya dia? Coba tanya sholatnya. Udah pasti mulai sholat sunnah, sholat wajib, ya kan, bahkan tahajud itu mungkin mereka lakukan, puasa lah, jangan tanya. Apakah tingkah mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan secara ritual? Ketika religius itu disamakan dengan ritual, berdasarkan agama, berdasarkan label, ya sia-sia. Buat gue sebenarnya nilai spiritual itu yang paling penting. Karena spiritual itu berbicara antara ucapan dan tindakan. Spiritualisme itulah yang menjaga diri kita sebenarnya. Lu nggak penting agama lu apa, ya kan? Lu nggak penting seberapa religius secara ritual lu lakukan. Tapi yang penting lu bisa jadi manusia yang punya spiritualitas tinggi nggak ya? Ketika gua melakukan A, gua tahu bahwa ini nanti karmanya akan begini nih. Ya, ketika gue melakukan sesuatu yang baik, lu jangan berharap lah ketika lu melakukan korupsi, lu berharap lu nanti akan jadi orang-orang baik. Enggak. Mungkin lu nggak masuk penjara sekarang, tapi anak-anak lu rusak, men. Dan itu yang gue yakini, bahwa anak itu tergantung, itu seperti tanaman, tergantung air apa yang kita siramkan ke dia. Ketika itu air comberan, ya jangan harap dia menjadi tumbuhan yang indah. Ayo. Karena harta yang tidak halal itu merusak DNA di tubuh seseorang. Ayo. Yang tadinya memang manusia itu yang dilahirkan baik, tapi ketika dia terus mengkonsumsi sesuatu yang haram, ya kan, dia akan rusak secara mental, secara moral. Ya, mungkin lu gak masuk penjara, tapi keluarga lu pasti hancur. Dan itu gue lihat banget di teman-teman gue yang dulu kaya ketika kuliah, yang sekarang jadinya apa? Kebayang nggak? Bapaknya pejabat ini, bapaknya ketika kuliah, aduh, gue nggak punya apa-apa, naik mobilnya udah keren-keren. Sekarang jadi apa? Gitu loh. Jadi ada proses-proses yang harus kita pahami secara spiritual sebenarnya. Ini kan kayak gini, Jer, tugas lu di dunia apa sih? Rif, tugas lu di dunia apa? Lu harus paham itu. Kalau lu nggak paham tugas lu di dunia, lu akan mengisi diri lu hanya dengan materi untuk bungkus diri lu dengan jubah-jubah kebesaran aja. Kosong, men.
Kalau kita hanya berpikir tentang fisik maka akan kosong, Bang. Iya, pasti kosong lah. Kan kita juga meyakini bahwa materi itu nggak abadi. Iya toh. Iya. Ya. Dan lingkungan juga mempengaruhi konsistensi kita, Bang. Seharusnya kita mempengaruhi lingkungan, bukan lingkungan mempengaruhi kita. Itu penting banget. Kita yang mempengaruhi lingkungan. Itulah menginfluence orang itu penting. Manusia itu punya rekam jejak, kan gini. Itu yang kita punya SD itu kan ada peribahasa itu, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Pertanyaannya, apa nama yang ingin ditinggalkan oleh Jerry, oleh Arif dalam hidup kalian? Nggak usah ke orang banyak lah, ke anak kalian aja. Apa nama yang ingin kalian wariskan kepada mereka? Bapak gua koruptor? Sebuah perenungan dalam itu, Bang. Ya. Bapak gua perusak konstitusi. Bapak gua perusak konstitusi. Bapak gua bajingan, apa itu? Bapak gua nggak jadi bentuk kabinet Zaken. Harta terbesar gua yang gua dapatkan adalah ketika anak gua support gua. Terus Pak, Papa udah benar. Men, kekayaan berapa yang harus gua cari dari situ tuh penghargaan anak. Dan gua tahu ketika dia udah bicara begitu berarti nilai-nilai yang gua tularkan kepada dia itu udah masuk. Berhasil. Ya kan, udah berhasil gitu. Sehingga gue yakin mau dimanapun dia pasti akan survive, struggle. Dia akan menghindar dari semua. Lu bayangin lah kalau udah di luar negeri itu kan kita kan ngeri ya dengan LGBT dan segala macam ya. Sampai gue seneng ketika kemudian dia punya pacar misalnya. Dengan kumpulan LGBT. Iya, dengan kumpulan yang begitu legalnya di negara-negara itu kan. Itu kan gue takut kan. Nah tapi ternyata dia nilai-nilai itu, ya itu kan karena dia mencontoh. Nah orang yang paling jadi contoh buat seorang anak lelaki itu siapa? Selain bapaknya. Yes. Itu sejarah. Jadi judul podcast kita ini yang tadinya Denny Siregar geng tanya-tanya, tanda tanya berubah. Gas terus. Fan on mission lagi. Kalau bahasa Belanda ini pesannya Bapak ya Bang Panda ke Bang Panda, Van Hees Utrecht katanya. Yang artinya Kamu dari kampung sudah kaya katanya. Morally, mentally dibilang. itu simple tapi dalam. Ya. Bangsa kita bangsa peminta-minta soalnya, Bang. Memang. Dan nggak sadar bahwa itu tuh ngerusak banget. Betul. Dan nggak sadar juga bahwa itu dipelihara. yes. Dipelihara dan diimpikan, Bang. Ya, dulu gue tuh berharap pada Jokowi gini. Kenapa gue dulu bela Jokowi awal-awal ya? Karena Jokowi itu dulu buat gue adalah pemimpin dulu ya. Tidak mengandalkan baliho untuk pencitraan. Tidak mengandalkan bansos seperti zamannya SBY untuk bisa mengambil suara. Nggak ada tuh. Tapi ternyata itu dia lakukan sekarang dengan lebih masif daripada zamannya SBY. Ya kan? Itu kan menunjukkan bahwa dia tidak ada keinginan untuk mengubah mental kita dari peminta itu menjadi pemberi. Nah, iya akhirnya dipelihara menjadi terus peminta. Karena dengan begitulah gue bisa berkuasa. Itu kan ngeri buat gue tuh. Oke. Yang lagi maghrib luar biasa ini kita. Kita di luar aja nanti ngomong. Ini pecah 3 episode ini. Luar biasa teman-teman. Bang Den, thank you banget. Thank you Jer, thank you. Luar biasa pandangannya dan juga harapannya buat bangsa ini. Ya senang gua ngobrol di Keadilan TV. Terima kasih. Senang sama kalian gua. Terima kasih kehormatan Bang Den, diapresiasi. Dan buat teman-teman Keadilan TV, demikian podcast lanjut dengan Bang Des. Silakan kirim komentar dan pandangannya dan sesuai dengan visi Keadilan TV dan mungkin juga sama dengan visinya Bang Den, Man on Mission demi mencerdaskan kehidupan bangsa ya Bang. Oke. Tunggu kami di podcast berikutnya dan terakhir salam persatuan Indonesia. Merdeka.